Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Melia dari 12 MIPA 1. Di kesempatan kali ini, saya akan melakukan video pembelajaran sebagai bentuk tugas dari ujian praktek pelajaran ekonomi. Di kesempatan kali ini, yang akan saya bahas yaitu tentang perusahaan dagang. Lalu ada table of contents atau peta konsep yang materi apa saja yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengertian perusahaan dagang. Yang kedua ada ciri-ciri perusahaan dagang. Yang ketiga ada pedoman untuk menganalisis transaksi perusahaan dagang. Yang keempat ada analisis transaksi pembelian dan penjualan. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu pengertian. Apa sih pengertian dari perusahaan dagang itu? Jadi, perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang untuk menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Barang yang diperdagangkan biasanya barang yang akan digunakan karena manfaat pakai yang melekat pada barang tersebut. Barang ini dapat berupa barang konsumsi atau barang produksi dan bahan baku untuk produksi. Kegiatan perusahaan dagang yang utama adalah pembelian dan penjualan barang yang berwujud fisik dengan spesifikasi seperti berat, volume, atau ukuran unik fisik lainnya yang jelas. Perbedaan kegiatan perusahaan jasa dan perusahaan dagang adalah perusahaan yang pertama menjual jasa, sedangkan perusahaan yang kedua menjual barang dagangan. Karena adanya barang secara fisik yang dibeli dan dijual, biasanya perusahaan dagang mempunyai gudang untuk menyimpan barang dagangannya, yang disebut dengan persediaan barang dagangan. Perusahaan membeli barang dagangan dari pemasok dan menjualnya kembali kepada pelanggan. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai ciri-ciri. Ada apa aja sih ciri-ciri dari perusahaan dagang itu? Seperti yang kita bisa lihat dari layar, ada beberapa ciri-ciri dari perusahaan dagang, yaitu yang pertama, pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagangan. Yang kedua, biaya utamanya berasal dari harga pokok barang yang terjual dan biaya usaha lainnya. Yang ketiga, dalam akuntansinya terdapat akun persediaan barang. Yang keempat, sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Yang kelima, antara barang yang dibeli dan barang yang dijual tidak ada perubahan. Yang keenam, tujuan utamanya yaitu mencari laba dengan menjual barang dengan harga lebih tinggi dibanding harga belinya. Pembahasan yang ketiga yaitu pedoman. Ada apa aja sih pedoman untuk menganalisis transaksi pada perusahaan dagang? Seperti yang dapat kita lihat pada layar, ada beberapa pedoman untuk menganalisis transaksi pada perusahaan dagang. Yang pertama yaitu posisikan diri sebagai pelaku. Yang kedua, bagi pembeli, barang dagang adalah pembelian atau retur pembelian. Yang ketiga, bagi pembelian kredit, akun yang muncul adalah utang dagang. Yang keempat, bagi penjual, barang dagang adalah penjualan atau retur penjualan. Yang kelima, bagi penjualan kredit, akun yang muncul adalah piutang dagang. Yang keenam, barang dagang jika bertambah, maka berada di sebelah debit. Jika berkurang, maka berada di sebelah kredit. Pembahasan yang keempat yaitu analisis transaksi pembelian dan penjualan. Analisis transaksi pembelian dan penjualan yang pertama ada pembelian dan penjualan tunai. Contohnya, Tuan Raka menjual barang dagangan kepada Nona Raya seharga 50.000 dengan Nona Raya sebagai pembeli dan Tuan Raka sebagai penjual. Pada pembeli, Nona Raya mendapatkan barang dagang dengan harga 50.000. Maka, akun yang muncul yaitu pembelian dan berada di sebelah debit. Sedangkan, kas Nona Raya berkurang sebesar 50.000 dan berada di sebelah kredit. Pada penjual, kas yang dimiliki Tuan Raka bertambah sebesar 50.000
dan berada di sebelah debit. Namun, Tuan Raka harus memberikan barang dagangannya kepada Nona Raya. Maka, akun yang muncul yaitu penjualan dan berada di sebelah kredit. Analisis transaksi pembelian dan penjualan yang kedua yaitu pembelian dan penjualan tunai dengan potongan harga. Contohnya, Tuan Raka menjual barang dagangan kepada Nona Raya seharga 50.000 dengan diskon 20%. Jika dihitung, 20% dari 50.000 yaitu sebesar 10.000. Maka, pada pembeli, akun yang muncul yaitu pembelian yang berada di sebelah debit. Lalu, karena adanya potongan harga sebesar 10.000, maka kas Nona Raya berkurang sebesar 40.000 yang berada di sebelah kredit. Dan adanya potongan harga sebesar 10.000 yang berada di sebelah kredit. Pada penjual, kas Tuan Raka bertambah sebesar 40.000 yang berada di sebelah debit. Lalu, adanya potongan harga sebesar 10.000 yang berada di sebelah debit. Dan Tuan Raka harus memberikan barang dagangan sebesar 50.000, maka akun yang muncul yaitu penjualan yang berada di sebelah kredit. Jika ada pembelian tunai dengan potongan harga, maka akun yang terlibat yaitu pembelian yang berada di sebelah debit, sedangkan kas dan potongan harga berada di sebelah kredit. Lalu, jika ada penjualan tunai dengan potongan harga, maka akun yang terlibat yaitu kas dan potongan penjualan yang berada di sebelah debit dan penjualan yang berada di sebelah kredit. Analisis transaksi pembelian dan penjualan yang ketiga yaitu retur pembelian dan retur penjualan tunai. Contohnya, lalu Nona Raya mengembalikan barang yang sudah dibeli seharga 10.000 kepada Tuan Raka. Pada pembeli, kas dengan besar 10.000 berada di sebelah debit. Lalu retur pembelian sebesar 10.000 berada di sebelah kredit. Pada penjual, retur penjualan sebesar 10.000 berada di sebelah debit. Sedangkan kas sebesar 10.000 berada di sebelah kredit. Jika ada retur pembelian, maka akun yang muncul yaitu kas yang berada di sebelah debit dan retur penjualan yang berada di sebelah kredit. Sedangkan jika ada retur penjualan, maka akun yang muncul yaitu retur penjualan yang berada di sebelah debit dan kas yang berada di sebelah kredit. Analisis transaksi pembelian dan penjualan yang keempat yaitu pembelian dan penjualan kredit. Contohnya, tanggal 1 Januari, Tuan Raka menjual barang dagang kepada Nona Raya seharga 50.000 dengan syarat 20/10 dan N/30. Pada pembeli, akun yang muncul yaitu pembelian sebesar 50.000 yang berada di sebelah debit dan utang dagang sebesar 50.000 yang berada di sebelah kredit. Sedangkan pada penjual, akun yang muncul yaitu piutang dagang sebesar 50.000 yang berada di sebelah debit dan penjualan sebesar 50.000 yang berada di sebelah kredit. Jika ada pembelian kredit, maka akun yang terlibat yaitu pembelian yang berada di sebelah debit dan utang dagang yang berada di sebelah kredit. Jika ada penjualan kredit, maka akun yang terlibat yaitu piutang dagang yang berada di sebelah debit dan penjualan yang berada di sebelah kredit. Analisis transaksi pembelian dan penjualan yang kelima yaitu pelunasan pembelian dan penjualan dengan potongan. Contohnya, tanggal 6 Januari, Nona Raya melunasinya. Pada pembeli, akun yang terlibat yaitu utang dagang sebesar 50.000 yang berada di sebelah debit dan kas sebesar 40.000 berada di sebelah kredit. Lalu ada potongan pembelian sebesar 10.000 yang berada di sebelah kredit. Sedangkan pada penjual, akun yang terlibat yaitu kas sebesar 40.000 yang berada di sebelah debit dan potongan penjualan sebesar 10.000 yang berada di sebelah
debit. Lalu ada piutang dagang sebesar 50.000 yang berada di sebelah kredit. Jika ada pelunasan pembelian dengan potongan, maka akun yang terlibat yaitu utang dagang yang berada di sebelah debit dan kas dan potongan pembelian yang berada di sebelah kredit. Jika ada pelunasan penjualan dengan potongan, maka akun yang terlibat yaitu kas dan potongan penjualan yang berada di sebelah debit, sedangkan piutang dagang yang berada di sebelah kredit. Analisis transaksi pembelian dan penjualan yang keenam yaitu retur pembelian dan penjualan kredit. Contohnya, tanggal 5 Januari, Nona Raya mengembalikan barang yang sudah dibeli senilai 10.000. Pada penjual, utang dagang sebesar 10.000 berada di sebelah debit dan retur pembelian sebesar 10.000 berada di sebelah kredit. Sedangkan pada penjual, retur penjualan sebesar 10.000 berada di sebelah debit dan piutang dagang sebesar 10.000 berada di sebelah kredit. Jika ada retur pembelian kredit, maka akun yang terlibat yaitu utang dagang yang berada di sebelah debit dan retur pembelian yang berada di sebelah kredit. Lalu, jika ada retur penjualan kredit, maka akun yang terlibat yaitu retur penjualan yang berada di sebelah debit dan piutang dagang yang berada di sebelah kredit. Analisis transaksi pembelian dan penjualan yang terakhir yaitu pelunasan pembelian dan penjualan tanpa potongan. Contohnya, tanggal 12 Januari Nona Raya melunasinya. Pada pembeli, utang dagang sebesar 40.000 berada di sebelah debit dan kas sebesar 40.000 berada di sebelah kredit. Sedangkan pada penjual, kas sebesar 40.000 berada di sebelah debit dan piutang dagang sebesar 40.000 berada di sebelah kredit. Jika ada pelunasan pembelian tanpa potongan, maka akun yang terlibat yaitu utang dagang berada di sebelah debit dan kas berada di sebelah kredit. Jika ada pelunasan penjualan tanpa potongan, maka akun yang terlibat yaitu kas yang berada di sebelah debit dan piutang dagang yang berada di sebelah kredit. Sekian video pembelajaran yang dapat saya buat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.